Saya Esmeralda dari kelas 5 GSP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya organisasi dan keragaman dalam organisasi guna memenuhi nilai UAS Part 1 mata kuliah Manajemen Budaya. Langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Apa sih itu budaya organisasi? Jadi, budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Pada dasarnya, budaya organisasi adalah mengatur peran anggota lainnya, sehingga anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam bersikap dan beradaptasi dengan anggota tersebut berlaku reaktif dalam kebijakan pimpinan organisasi. Jadi, budaya organisasi ini menekankan pada pembagian norma dan nilai yang memandu atau menuntun perilaku anggota organisasi itu sendiri. Karena norma dan nilai-nilai adalah pedoman yang jelas tentang bagaimana karyawan harus berperilaku di dalam sebuah organisasi, serta kode etik yang diharapkan untuk mereka terapkan di luar organisasi. Nah, sekarang apa tujuan dari budaya organisasi ini, serta mengapa perusahaan atau organisasi yang besar memberikan perhatian yang serius terhadap budaya organisasi di perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Jadi, budaya organisasi ini berkaitan dengan value dari sebuah perusahaan. Apa itu value? Value adalah nilai yang menjadi tolak ukur karyawan di dalam perusahaan. Dengan value, kita bisa tahu seberapa besar tanggung jawab orang-orang yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kita juga bisa tahu bagaimana kinerja individu dalam sebuah perusahaan. Setiap perusahaan ataupun organisasi pasti memiliki budaya perusahaan. Ternyata, budaya organisasi ini sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Kenapa? Karena budaya organisasi merupakan pondasi yang berisi norma-norma, nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi. Apalagi di zaman yang penuh persaingan seperti ini, perusahaan diharuskan untuk memiliki kinerja yang sangat baik agar tak kalah saing dengan perkembangan zaman. Dan cara yang paling efektif untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman adalah membangun budaya perusahaan yang unggul. Karena dengan budaya perusahaan yang unggul dan tepat, perusahaan akan memiliki modal yang cukup untuk mereka bersaing di era yang tak pasti seperti sekarang ini. Dalam menciptakan budaya organisasi, pimpinan juga perlu berhati-hati. Budaya perusahaan harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Ini berguna agar visi dan misi perusahaan dapat berjalan dengan baik. Budaya organisasi merupakan cerminan dari perilaku petinggi di perusahaan. Banyak karyawan yang belum paham tentang arti budaya perusahaan secara benar. Yang banyak terlintas di pikiran mereka hanyalah budaya perusahaan adalah sebuah sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh para pimpinan di tempat mereka bekerja. Kemudian, ada contoh perusahaan yang berhasil karena menerapkan budaya organisasi yang baik, yaitu adalah perusahaan Google. Google menjadi salah satu perusahaan yang dimimpikan oleh banyak orang. Selain mendapatkan predikat sebagai perusahaan terbaik di dunia, perusahaan ini juga dinilai memiliki budaya organisasi yang baik. Selama bertahun-tahun, Google berpegang pada budaya kerja yang casual atau terkesan santai. Tanpa disadari, lingkungan kerja seperti ini yang dapat membuat para karyawan lebih merasa bebas mengutarakan ide dan menunjukkan potensi terbaik diri mereka. Jadi, budaya organisasi ini dapat menjadi acuan para pengusaha untuk mendapatkan kepercayaan para karyawan. Kemudian, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu keragaman dalam organisasi. Keragaman ini sendiri adalah suatu kondisi perbedaan pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti ini ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu, apa itu keragaman dalam organisasi? Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini, di mana keragaman organisasi adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan. Dan yang paling penting, keragaman organisasi ini juga dapat meningkatkan efektivitas perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang, mengapa pimpinan organisasi harus memberikan perhatian yang lebih terhadap
keragaman dalam organisasi? Jawabannya adalah karena organisasi masa kini seringkali hanya berfokus pada operasi dan produktivitas. Menurut mereka, mempekerjakan talenta yang mampu memenuhi dua kriteria yang tadi saya jelaskan saja sudah cukup. Akan tetapi, pentingnya keberagaman ini lebih dari itu. Keuntungan dari keberagaman dapat dilihat melalui pertemuan dari berbagai ide, kepribadian, dan pengalaman yang berbeda yang berasal dari keberagaman latar belakang. Lalu, ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa keberagaman ini mendorong munculnya inovasi dan bahwa keberagaman ini merupakan suatu komponen penting dari kesuksesan dalam sebuah platform global. Sementara itu, terbukti bahwa memiliki jaringan multibudaya memicu kreativitas. Namun, keberagaman dalam organisasi ini tidak semestinya berjalan lancar karena adanya kendala yang dihadapi dalam penerimaan keragaman antar anggota dalam suatu organisasi, seperti prasangka, kesukuan, stereotip, kurangnya komunikasi dan interaksi antar anggota, adanya diskriminasi, serta pelecehan seksual. Alasan keragaman organisasi sulit diterima adalah keberagaman merupakan suatu objek yang kompleks dan sulit untuk diterima dikarenakan setiap individu memiliki bias tertentu yang tidak terlihat dan ditunjukkan melalui kata-kata, perbuatan, dan opini. Hal ini penting untuk selalu diingatkan dan lebih baik lagi jika melalui kebijakan perusahaan bahwa keberagaman merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Dikarenakan dalam sebuah penerimaan keberagaman mengalami beberapa kendala, oleh karena itu perusahaan dapat melakukan berbagai upaya agar proses penerimaan dapat berhasil dilaksanakan dalam kehidupan berorganisasi. Contohnya dengan mengimbau karyawan, mengurangi prasangka, saling menerima dan percaya dengan orang yang memiliki suku yang berbeda, meminimalisirkan miscommunication dengan orang lain, tidak membeda-bedakan orang lain, membangun hubungan dengan beragam orang, serta meningkatkan perlindungan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.